Bab 50. Yao Jingu mengangkat kepalanya dengan susah payah saat mendengar suara itu. Matanya agak kabur karena darah. Penglihatannya menjadi kabur dan bau asap di sekitar membuatnya tidak bisa berhenti batuk. Setiap kali dia batuk, organ dalam tubuhnya menjadi semakin sakit dan mulutnya terus saja mengeluarkan darah. Sungguh keadaan yang sangat menyiksa. Siapa sangka orang yang tinggi dan perkasa seperti Yao Jingu bisa menjadi seperti itu. Dengan susah payah Yao Jingu menyeka darah di ujung matanya dan melihat pemuda di depannya. Mata pemuda itu sangat dingin dan santai, seolah-olah dia tidak peduli dengan segalanya. Pada saat ini, dari lubuk hatinya Yao Jingu merasa ketakutan. Kekuatan pemuda yang ada di depannya ini sangat kuat dan jauh melampaui dia. Sejak kapan Tiongkok memiliki Grandmaster seni bela diri yang masih begitu muda? Semua petunjuk kunci mengenai Grandmaster di depannya ini mengarah kepada Gustav yang telah menghilang 5 tahun yang lalu. Sampah keluarga Ye yang diejek oleh banyak orang di kota Agoru. Gustav memadamkan rokok di tangannya, lalu dia berdiri dan menatap Yao Jingu sambil berkata, "Aku akan memberimu kesempatan untuk menjawab pertanyaanku, dan aku akan mempertimbangkan untuk mengampunimu." Yao Jingu memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan susah payah, "Kau bermimpi." Gustav tersenyum dingin. Dia melangkah maju sambil salah satu kakinya menginjak wajah Yao Jingu dan berkata, "Kesabaranku ada batasnya. Kalau kau tidak bekerja sama dengan patuh, kujamin aku akan membuatmu menikmati pesta rasa sakit. Pertanyaan pertamaku adalah, bagaimana kau bisa tahu tentang keberadaanku dan berapa banyak orang yang mengetahuinya?" Yao Jingu merasakan kekuatan yang secara bertahap datang dari kaki Gustav. Dia tahu betul bahwa selama Gustav mengerahkan kekuatannya, kepalanya pasti akan berubah menjadi genangan kabut darah. Kekuatan seorang Grandmaster bela diri bukanlah lelucon. Dia ingin membebaskan diri, tetapi dia sama sekali tidak bisa membebaskan diri. Dia tidak punya pilihan. Dia telah berhasil berkultivasi ke alam ini dengan susah payah. Kalau dia mati, maka tidak akan ada yang tersisa. Yao Jingu mulai berkompromi. "Kalau aku berbicara, apakah kau yakin akan membiarkanku pergi?" Gustav bertanya dengan suara yang dalam. "Apakah kau pikir kau masih memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi denganku sekarang?" Yao Jingu melirik Gustav dan berpikir selama beberapa detik. Lalu kemudian dia berkata, "Beberapa hari yang lalu, aku menemukan bahwa seseorang telah mengambil informasimu melalui database web gelap, dan aku bertanya tentang seseorang yang telah meninggal selama 5 tahun. Aku hanya mengirim seseorang untuk menemukan beberapa video dan gambar berdasarkan aliran database itu. Setelah membandingkannya, aku menemukan bahwa kemiripan antara kau dan Gustav yang sudah mati mencapai 90%. Aku ingin menahan semua ancaman. Itulah sebabnya aku berinisiatif untuk datang mencarimu. Terlepas dari apakah kau itu Gustav atau bukan, aku berniat untuk memusnahkanmu. Tidak ada seorang pun dari keluarga Ye manapun yang boleh dibiarkan tetap hidup. Itu adalah perintah Guru Long." Mendengar kata-kata Guru Long, aura membunuh yang menakutkan langsung menyapu tubuh Gustav. Itu karena dia tahu betul bahwa orang itulah yang tanpa ampun telah merampas segalanya. Tanpa perjamuan di Villa Yunhu, orang tuanya tidak akan mati. Gustav menekan niat membunuh di dalam dirinya dan melanjutkan, "Siapa nama lengkap Guru Long? Di mana dia? Apakah dia tahu keberadaanku?" Yao Jingu mengeluarkan senyum pahit. "Keberadaan Guru Long bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh orang kecil sepertiku. Dunia seni bela diri kuno dan bahkan keluarga seni bela diri di ibu kota
Semua dengan hormat memanggilnya sebagai Guru Long. Bahkan kalaupun aku ingin memberitahunya mengenai keberadaanmu, aku juga harus memiliki kesempatan. Di seluruh Cina, tidak banyak orang yang tahu persis di mana dia berada. Yang aku tahu dia sangat kuat. Begitu kuatnya sehingga aku bahkan tidak berani membayangkannya. Petunjuk Gustav rusak begitu saja. Gustav yang masih ingin mengetahui banyak informasi terus bertanya, kenapa orang itu ingin memusnahkan keluarga Yeku dalam perjamuan Villa Yunho? Apakah itu benar-benar karena ayahku telah menyinggung perasaannya? Yao Jingwu menggelengkan kepalanya. Aku sama sekali tidak tahu cerita persisnya. Ada terlalu banyak orang yang ikut campur dalam perjamuan di Villa Yunho. Semua orang ingin menjilat Guru Long. Aku ingat kalau Guru Long sepertinya sedang mencari sesuatu dan keberadaan sesuatu itu sepertinya mengarah pada keluarga Ye. Sesuatu. Pikiran pertama Gustav adalah tentang batu yang diberikan oleh ayahnya. Mungkinkah pemusnahan keluarga Ye oleh Guru Long adalah karena hal itu? Saat Gustav sedang merenung, telepon di saku Yao Jingwu berdering. Melihat panggilan telepon ini, Yao Jingwu langsung mengubah sikapnya dari beberapa saat yang lalu dan tersenyum mengerikan sambil berkata, "Nak, sekarang kau memiliki kemampuan untuk membunuhku. Tapi aku tidak bisa menjamin kalau pacar masa kecilmu akan tetap bisa hidup. Orang-orangku sudah tiba di apartemen pacar kecilmu." Mata Gustav menjadi dingin. Dia mengulurkan tangannya, lalu langsung meraih leher Yao Jingwu dan bahkan mengangkatnya sambil berkata, "Kalau kau berani menyentuhnya, aku akan membantai seluruh keluargamu." Margaret adalah satu-satunya orang yang Gustav pedulikan saat ini. Jadi sama sekali tidak ada hal buruk yang boleh terjadi pada Margaret. Tapi saat ini tidak ada gunanya baginya untuk bergegas ke sana. Semuanya tergantung pada apakah Margaret melakukan apa yang sebelumnya dia jelaskan atau tidak. Pada saat yang sama, di apartemen Metropolis, mobil Bentley bergegas menuju pintu gerbang. Tapi satpamnya tertidur dan tidak membukakan pintu untuk waktu yang lama. Margaret menggerutu marah. "Dasar bodoh." Margaret tidak peduli lagi. Dia langsung keluar dari mobil dan berlari menuju apartemen. Entah apakah itu ilusi atau tidak, tetapi dia selalu merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Dia berlari sekuat tenaga ke pintu masuk lift dan langsung naik lift ke apartemennya. Setelah memasukkan kuncinya, dia pun membanting pintu dan menguncinya dari dalam. Kakinya sedikit gemetar dan kata-kata yang dijelaskan Gustav berputar-putar di benaknya. Dengan kebingungan dia berkata, "Teleponnya, iya, aku harus mengambil teleponnya dulu." Margaret buru-buru mengangkat telepon di atas meja dan bergegas ke kamar Gustav sesuai instruksi dari Gustav. Meskipun dia tidak tahu kenapa Gustav mengharuskannya memasuki kamarnya, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Saat dia menutup pintu kamarnya, Margaret terkejut karena menemukan bahwa pintu itu mengalir dengan cahaya khusus. Dia mengusap matanya dan menyadari bahwa sebenarnya ada berbagai rune kuno yang dilukis di pintu. Entah kenapa dia selalu merasa kalau rune tersebut bergerak. Margaret kebingungan. Benda apa ini? Tanpa bisa berpikir, tiba-tiba dia teringat sesuatu dan buru-buru menekan tombol replay di telepon. Seketika itu juga serangkaian angka yang agak aneh muncul di layar. Margaret bergumam dengan agak skeptis. Apakah ini bisa berhasil? Tidak lama kemudian, panggilan itu tersambung dan sebuah suara yang agak netral terdengar. "Master Aula?" Saat suara itu terdengar, Margaret mendengar suara pintu digedor dari luar. Pintu di luar benar-benar dihancurkan dan seseorang sedang berusaha untuk memaksa masuk. Margaret kaget dan kebingungan. Kemudian tanpa mempedulikan apapun, dia buru-buru berteriak, "Sekarang aku berada di blok C.
1003, apartemen metropolis di kota Agoru. Gustav menyuruhmu mengirim orang terkuat ke sini dalam waktu secepat mungkin. Cepat, seseorang sedang berusaha mendobrak pintunya. Suara di ujung telepon langsung menjawab, baiklah. Setelah itu, telepon tiba-tiba ditutup. Pada saat ini, hati Margaret sangat takut, dan bahkan dia sampai menggigil di sudut ruangan dan berkata, kenapa dia menutup telepon begitu cepat? Apakah orang yang kutelepon tadi adalah petugas polisi Agoru? Sementara itu, di provinsi Jiangnan di gedung Qianlong, Ye Lingtian menutup telepon dan seluruh wajahnya berubah menjadi gelap. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak tahu siapa wanita di telepon tadi, tapi itu tidak masalah, karena panggilan tadi berasal dari telepon Master Aula dan menilai dari nada bicara pihak lain, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi di Agoru, sesuatu yang besar. Siapapun yang berani menyentuh orang-orang Master Aula akan menjadi musuh Raja Sungai Selatan. Dengan segera dia mengangkat telepon dan menghubungi nomor di Agoru. Hampir dalam hitungan detik, panggilan itu pun langsung tersambung dan dia berkata, aku tidak peduli misi apa yang sedang dilakukan oleh orang terkuat yang ada di tanganmu pada saat ini. Yang jelas sekarang juga, segera suruh semua orang bergegas ke apartemen metropolis nomor 1003, Blok C di Agoru. Kalau sampai terjadi hal sekecil apapun kepada wanita di apartemen itu, aku akan memenggal kepalamu. Orang di ujung telepon tertegun dan buru-buru berkata, baiklah, Raja Sungai Selatan. Bab 51. Setelah melakukan semua ini, Ye Lingtian masih merasa gelisah. Dia tertegun sejenak dan kemudian langsung menekan tombol di mejanya. Pintu utama terbuka dan seorang pria kurus berjalan masuk. Ye Lingtian membuka mulutnya. Suaranya membawa sedikit rasa dingin. Siapkan helikopter. Aku ingin pergi ke Agoru malam ini juga. Pria itu sedikit tercengang dan buru-buru menjelaskan, Tuan, besok adalah negosiasi terakhir dengan 6 keluarga besar. Ini tentang situasi di provinsi Jiangnan. Ye Lingtian mendengus dingin dan menggebrak meja dengan telapak tangannya. Kemarahan yang tak terlihat memenuhi seluruh ruangan ketika dia berkata, katakan pada mereka kalau aku tidak akan pergi. Kalau mereka keberatan, mereka bisa datang sendiri ke rumah Qianlong untuk menemuiku. Pria itu tidak pernah menyangka kalau Ye Lingtian akan menjadi begitu marah. Wajahnya langsung berubah drastis dan dengan cepat dia berkata, baik Tuan. Saat ini di kota Agoru di apartemen metropolis. Margaret sudah merasakan bahwa orang-orang yang mendobrak masuk tadi sedang mencari sesuatu di dalam rumah. Dia hanya bisa bersembunyi di bawah tempat tidur dan menutup mulutnya erat-erat agar tidak mengeluarkan suara. Tak lama kemudian, dia mendengar suara langkah kaki muncul di luar pintu kamar tidur. Jantung Margaret seperti akan meledak. Dia mendengar suara dari luar pintu yang memberikan instruksi. Wanita itu seharusnya ada di sini. Cepat dobrak pintunya. Terdengar suara lainnya yang berkata, baik. Terdengar suara benturan keras. Seluruh ruangan tampak bergetar sejenak. Tadinya Margaret mengira kalau pintu kamar kayu ini akan dengan mudah dihancurkan oleh kelompok itu. Dia tidak menyangka bahwa setelah didobrak, pintunya tidak hancur, tetapi sebaliknya, erangan menyakitkan justru terdengar dari luar. Margaret agak sedikit terkejut dan bergumam di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Tetapi tidak berani bergerak dan terus saja berbaring dalam diam. Pada saat ini, di luar pintu kamar, seorang pria berjas pingsan di tanah. Wajahnya berlumuran darah dan tubuhnya bahkan kejang-kejang. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya menjadi bingung. Meskipun tadi pria itu telah menggunakan banyak tenaga untuk mendobrak pintu,
Namun seharusnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Seorang pria berjas lainnya bertanya, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Tuan Yao ingin kita menangkap wanita itu hidup-hidup. Sebenarnya terbuat dari apa pintu kamar ini?" Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya berdiri di depan pintu kamar dengan wajah yang muram. Di detik berikutnya, dia dengan kasar mengayunkan tinjunya dan menghantamkannya ke atas pintu kamar tidur. Pukulannya yang sangat keras ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatannya. Pintu kamar bergetar dan senyum dingin muncul di sudut mulut pria yang memiliki bekas luka di wajahnya itu. Menurutnya, jangankan pintu kayu, bahkan pintu besi pun pasti akan hancur setelah terkena pukulannya. Tapi saat tinjunya menyentuh pintu kayu, kekuatan getaran balik yang kuat datang menyerangnya. Senyumnya tiba-tiba menegang dan tubuhnya terbalik. Tanpa sadar tubuhnya bahkan mundur beberapa langkah, dan ketika dia mencoba menenangkan diri, wajahnya dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung. Dia bertanya dengan tidak percaya, "Bagaimana mungkin pintu ini memiliki ki yang kuat?" Seolah-olah dia baru saja menabrak dinding seismik. Merasa sedikit tidak yakin dengan hal ini, dia melancarkan pukulan lain, tapi hasilnya tetap sama. Pintu kayu di depannya sama sekali tidak rusak, tetapi justru tubuhnya lah yang menerima banyak kerusakan berat. Setelah menjadi tenang, dia melihat ke arah seorang pria yang agak kurus di sampingnya dan bertanya, "Bisakah kau membuka pintu ini?" Karena dia tidak bisa mendobraknya dengan paksa, maka dia hanya bisa mencari cara lain. Pria yang agak kurus itu melirik ke arah lubang kunci pintu dan mengangguk. "Beri aku waktu 20 detik. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kabel tipis dari lengan bajunya dan langsung memasukkannya ke dalam lubang kunci. Lalu dia mengutak-atik sesuatu. Tidak lama kemudian terdengar suara yang tajam dan kunci pun terbuka. Margaret yang sedang bersembunyi di bawah tempat tidur menjadi sangat gugup. Satu-satunya hal yang ada di benaknya adalah kalimat terakhir yang dijelaskan oleh Gustav. "Kalau ada yang menerobos masuk dalam waktu setengah jam ini, jangan melawan. Menyerahlah dengan patuh dan tunggu aku menyelamatkanmu." Margaret tahu dia tidak memiliki jalan keluar lain. Dia pun menggigit bibirnya dengan kuat. Dia sudah bertekad bahwa seandainya dia ditemukan, dia akan memilih untuk menyerah. Yang terpenting adalah dia bisa tetap bertahan hidup. Dia sangat yakin kalau Gustav akan datang untuk menyelamatkannya. Pria di luar pintu tersenyum dan baru saja akan membuka pintu kamar. Tiba-tiba terdengar suara udara pecah yang datang dari luar jendela, dan pada detik berikutnya titik merah tiba-tiba muncul di alisnya. Tubuhnya menegang dan dia langsung terjatuh ke tanah. Rekan-rekan di sekitarnya bisa menebak ketika mereka melihat titik merah di dahi itu. Wajah mereka berubah drastis, dan saat mereka hendak menghunus senjata di pinggang mereka, suara sedingin es terdengar dari belakang mereka. Siapapun yang berani bergerak terhadap bawahan Raja Sungai Selatan, itu sama saja dengan mencari kematian. Mata orang-orang itu dipenuhi dengan ketakutan ketika mereka mendengar suara itu. Sejak kapan orang ini muncul di belakang mereka? Kenapa tidak ada suara sama sekali? Orang ini bergerak seperti hantu. Tepat ketika mereka ingin bereaksi, sebuah pisau panjang yang tajam meluncur tepat di leher mereka semua. Pisau itu menyumbat tenggorokan mereka dan 5 orang tewas seketika. Luka-luka mereka semua sama persis. Aura membunuh sedingin es langsung menyelimuti seluruh ruangan. Dan di seluruh ruangan, hanya pria yang terluka di wajahnya itu yang masih berdiri. Pria yang terluka di wajahnya itu menatap dengan ketakutan ke arah pria berbaju hitam yang muncul di depannya. Tatapan mata pria berbaju hitam dipenuhi dengan niat mematikan, dan dengan perlahan dia menggunakan tangannya untuk menyeka pisaunya yang meneteskan darah. Pemandangan ini terlalu menakutkan. Pria berbaju hitam bahkan tidak menatap pria dengan luka di wajah itu.
Namun kaki pria dengan luka di wajah itu gemetar dengan hebat. Itu hanya karena 3 kata besar, Raja Sungai Selatan. Itu adalah eksistensi yang paling menakutkan di Provinsi Jiangnan, Tiongkok. Bahkan ada desas-desus bahwa lebih baik menyinggung keluarga-keluarga papan atas Provinsi Jiangnan daripada Raja Bawah Tanah, yaitu Raja Sungai Selatan. Di lingkungan bawah tanah Provinsi Jiangnan, hanya Raja Sungai Selatan yang paling berkuasa. Pria dengan luka di wajahnya itu benar-benar panik. Dia tidak tahu kenapa anak buah Raja Sungai Selatan datang ke sini. Beberapa detik kemudian, pisau pria berbaju hitam itu sudah dibersihkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pria dengan luka di wajah itu dan dengan samar berkata, "Apakah kau akan melakukannya sendiri? Atau aku yang akan melakukannya?" Pria dengan luka di wajah itu sedikit tertegun. Dia baru saja akan berbicara ketika bayangan hitam tiba-tiba melintas. Dengan sebuah suara, lehernya langsung berputar 360 derajat dan terpelintir hidup-hidup. Pria berbaju hitam itu melirik ke arah mayat di tanah dan bergumam, "Kalau bukan karena permintaan Raja Sungai Selatan, aku benar-benar tidak ingin sampah sepertimu mengotori pedangku." Kemudian menjentikkan jarinya dengan ringan dan 4 atau 5 orang dari luar langsung masuk ke dalam. Pria berbaju hitam itu memberikan perintah, "Bersihkan tempat ini," seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak butuh waktu lama bagi semua mayat di ruangan itu untuk dibawa pergi. Bahkan noda darah di lantai pun telah menghilang dan keadaan di tempat ini bersih, persis sama seperti sebelumnya. Barulah setelah itu pria berbaju hitam berjalan ke pintu kamar dan mengetuk pintu dengan lembut sambil berkata, "Nona Sun, kami sudah membereskan orang-orang itu. Kami akan terus berjaga di luar hari ini, jadi kau bisa beristirahat dengan baik." Meskipun Margaret mendengar suara di luar, dia tetap tidak bergerak karena dia tidak yakin apakah orang yang ada di luar itu baik atau jahat. Setelah beberapa saat, Margaret melihat bahwa tidak ada lagi gerakan di luar. Dia pun keluar dari bawah tempat tidur dan meletakkan tangannya di gagang pintu. Lalu dengan perlahan-lahan dia membuka celah kecil di pintu. Dia terkejut ketika menemukan bahwa tidak ada seorang pun di ruang tamu. Bahkan tidak ada jejak kaki di lantai. Kemudian dia berjingkat-jingkat di balik pintu depan dan mengamati dengan seksama. Dia sangat terkejut ketika menemukan 2 orang pria berdiri di luar pintu dengan posisi tegak seperti tentara. Agak jauh dari situ ada seorang pria berbaju hitam yang mengenakan jaket dan merokok. Pria berbaju hitam itu menyadari kalau seseorang sedang melihatnya. Jadi dia menoleh dan berkata sambil tersenyum, "Nona Sun, kau tidak perlu khawatir. Kami adalah orang-orang Tuan Ye. Dan kami di sini untuk membuatmu tetap aman." Ketika mendengar nama Tuan Ye, Margaret langsung menghela nafas panjang. Dia memikirkan dengan hati-hati. Pintu kamar sudah dibuka oleh orang-orang itu. Kalau orang-orang ini benar-benar ingin berurusan dengannya, yang hanya seorang wanita biasa, mereka bisa saja bergegas masuk sejak tadi. Pada saat ini, hati Margaret dipenuhi dengan kengerian dan keraguan. Dia bertanya di dalam hatinya, "Siapa sebenarnya Tuan Ye ini?"